Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel RDM Lele Tumbuh Farm. Dalam video kali ini saya ingin menjawab pertanyaan dari teman-teman baik di sosial media ataupun dari teman-teman yang baru belajar ya, mengenai tentang budidaya ikan lele 40 hari panen. Nah, apakah bisa kita budidaya ikan lele untuk usia 40 hari panen? Nah, jawabannya sangat bisa teman-teman ya. Nah, untuk teman-teman yang belum tahu bagaimana cara untuk budidaya ikan lele 40 hari panen, silahkan teman-teman tonton video ini dari awal sampai akhir ya, supaya teman-teman tahu dan paham mengenai apa yang disampaikan dalam video kali ini. Nah, kita kembali ke pembahasan topik ya teman-teman ya. Supaya ketika kita budidaya ikan lele untuk 40 hari itu bisa kita panen, atau 1 bulan lebih 10 hari ya kalau 40 hari. Nah, untuk langkah-langkah yang harus kita siapkan adalah yang tentunya adalah bibit ya. Nah, ketika teman-teman membeli bibit ini, usahakan teman-teman membeli bibit dengan ukuran yang besar ya. Nah, karena dengan bibit ukuran yang besar itu akan mendukung dengan tingkat panen yang lebih cepat. Nah, untuk anjuran bibit untuk kita tebar ketika kita ingin panen di usia 40 hari yaitu adalah 9-12 ataupun 10-14 ya. Pokoknya kalau di petani biasa disebut LBG ya, atau lele baru gede ya. Nah, untuk bibit ini biasanya dia berkisar sebesar 1 jempol gini, besar dikit ya, mungkin sekitar seginilah. Nah, besarnya segini teman-teman ya. Nah, dengan kita membeli bibit dengan ukuran yang besar, tentunya itu akan mempercepat proses panen kita ya. Itu yang pertama teman-teman ya. Dan yang kedua yang mempengaruhi faktor ketika kita panen itu supaya cepat, yaitu adalah dalam proses pemberian pakan. Nah, ketika kita budidaya ikan lele, tentunya kita harus memperhatikan pakan ya. Pakan yang kita bisa berikan untuk ikan lele yang besar segini itu bisa menguntungkan kita teman-teman ya. Kenapa begitu? Karena jika kita membeli bibit dengan ukuran yang besar, kita bisa langsung memberikan pakan alternatif ya, tanpa menggunakan pakan pelet. Nah, tentunya pakan alternatif ini harganya jauh lebih murah, mungkin setengah harga dari pakan pelet. Kalau harga pelet di pasaran sekitar 14.000 atau 15.000, mungkin kalau teman-teman menggunakan pakan alternatif dengan protein yang tinggi, kadar serat tinggi, itu harganya mungkin sekitar 5.000 sampai 7.000-an ya, sekitar segitu teman-teman ya. Nah, pakan alternatif apa saja yang bisa digunakan untuk kita kasihkan untuk ikan lele yang ukurannya besar atau bibit ikan lele yang ukurannya mungkin saya anggap 2 jari, itu kita bisa memberikan pakan yang umumnya dipakai oleh petani adalah jenis pakan ruca ya. Ruca itu adalah jenis pakan ikan laut yang mungkin untuk harganya itu yang mungkin kurang laku di pasaran ya, mungkin jenis-jenis ikan-ikan yang apa ya, kalau istilahnya itu sudah agak layak lah, itu biasanya dipakai untuk petani, dikasihkan untuk ikan lele. Dan yang berikutnya adalah jenis sosis yang expired, roti dan lain sebagainya, atau jenis daging-dagingan ya, ataupun limbah dari ayam, mungkin dari potong ayam itu kan ada usus ya, biasanya itu juga dipakai untuk dikasih makan untuk ikan lele. Nah, keuntungan dari pemberian pakan itu bisa kita manfaatkan kita tanpa menggunakan pakan pelet sama sekali ya. Kita tentunya akan jauh lebih cepat proses panennya ketika kita budidaya ikan lele dengan ukuran yang besar. Nah, selain dari pakan, teman-teman harus juga memperhatikan dari takaran dan porsi pakan yang kita berikan ya. Karena jika kita lalai saja dalam pemberian pakan ini dan terlalu berlebihan, itu bisa mengakibatkan ikan lele teman-teman itu sakit ataupun trouble ya, bahkan yang fatal itu akan pindalam secara massal ya. Dan semoga tidak terjadi pada teman-teman, karena tentunya kalau ada suatu kendala dalam budidaya ikan lele itu pastinya kita akan pusing sendiri ya, bahkan tidak ada harapan kalau mungkin ikan lelenya itu parah ya. Jadi seperti itu, misalkan dalam pemberian pakan kita harus perhatikan, kasihlah pakan dengan teratur dan terukur, jangan terlalu kebanyakan. Dan juga dalam pemberian pakan harus kita jadwal pagi, sore, dan malam, ataupun pagi, siang, sore, seperti itu teman ya.
Nah, selain dari pakan, yang berikutnya yang mempengaruhi supaya kita bisa target 40 hari itu panen, yaitu adalah menjaga kualitas air ya. Dengan kita menjaga kualitas air itu sendiri, biasanya pertumbuhan ikan lele akan jauh lebih cepat karena kadar air dalam kolam itu, kadar oksigen tersuplai, dan juga kualitas air itu akan jauh lebih bagus, ikan sehat dan tidak sakit ya. Nah, selain dari air teman-teman ya, cara bagaimana merawat air, teman-teman cukup kurangi setiap pagi dan sore ataupun sebelum memberikan pakan ya. Kita buang kurang lebih sekitar 10% dari kondisi air kolam ataupun 5% itu sudah cukup ya. Dan kita tambahkan air baru seperti itu teman-teman ya. Nah, selain dari kita menjaga kualitas air, tentunya yang sangat penting adalah mengenai tentang jumlah tebar ya. Nah, ketika teman-teman ingin panen cepat, tapi teman-teman tebarnya itu padat, nah itu akan mempengaruhi ya. Karena dalam proses budidaya ikan lele, kalau teman-teman ingin panen cepat, itu usahakan kita main aman atau longgar ya. Nah, standarnya itu sekitar 200 ekor per kubik ya, atau per meter persegi ya. Nah, kalau teman-teman ketinggian airnya itu 50 cm, mungkin saya sarankan teman-teman per 2 meter ya istilahnya. Per 2 meter itu 200 ekor. Seperti itu teman ya. Nah, selain dari kita yang saya sampaikan tadi ya, kalau kita ingin panen cepat itu kan dari segi bibit kita harus beli yang ukuran besar ya, dan pakan kita bisa mendapatkan keuntungan yang lumayan dari jenis pakan-pakan alternatif. Mungkin teman-teman juga bisa menggunakan pakan pelet juga bisa. Nah, yang berikutnya yang tentunya dalam proses 40 hari ini panen itu bisa teman-teman juga menggunakan bibit ukuran kecil. Nah, maksudnya gimana? Memang ini bisa teman-teman ya, ini sudah saya pernah praktekkan. Caranya teman-teman cukup belilah bibit dengan ukuran yang memang teman-teman inginkan lah, mungkin ukuran 35, 46, dan 57. Setelah teman-teman membeli bibit, rawatlah bibit tersebut mungkin sampai 40 hari ya. Nah, ketika teman-teman ingin sudah usia 40 hari dan mungkin ukurannya mungkin 2 jari lah, itulah teman-teman bisa memanen ya, atau menjual. Dan kalau usia 40 hari dari bibit ikan lele ukuran 35 ataupun 46 itu biasanya disebut LBG. LBG itu adalah yang ketika kita mau ingin panen dari LBG ke konsumsi tadi teman-teman ya. Jadi urutannya, kalau teman-teman ingin panen konsumsi, tebarlah bibit ukuran 2 jari untuk 40 hari panen. Kalau teman-teman ingin panen LBG, teman-teman tebar di ukuran 35 atau 46, itu 40 hari panen di ukuran LBG. Nah, saya harap teman-teman paham ya. Jadi untuk teman-teman yang mungkin di luar sana ada channel YouTube yang membahas mengenai 40 hari panen tebar ukuran kecil, itu tidak bisa teman ya. Itu tidak bisa, dan mungkin itu hanya sekedar untuk hiburan konten ya. Nah, yang saya sampaikan ini itu real, nyata apa adanya. Teman-teman jika percaya atau enggak, silahkan teman-teman praktekkan terlebih dahulu sebelum teman-teman berkomentar yang negatif ataupun berkomentar mengenai tentang video saya ya. Silahkan praktekkan dulu, baru kalau tidak terbukti silahkan teman-teman bisa berkomentar, wah ini kurang tepat bang, gitu teman ya. Nah, untuk teman-teman lagi ya, ketika teman-teman budidaya ikan lele, untuk ikan lele ini sebenarnya kuncinya ketika teman-teman ingin budidaya itu kita rawat kualitas air teman ya. Jadi kita rawat airnya, dengan kita merawat kualitas air, yang berikutnya adalah pakan ya. Simple, tanpa menggunakan probiotik dan antibiotik jenis apapun, kalau teman-teman bisa merawat air dan pakan ini teman-teman, insya Allah ikannya aman ya. Insya Allah ikannya aman. Nah, untuk yang berikutnya mungkin adalah ketinggian air dan letak kolam, sangat berpengaruh ya. Nanti saya akan bahas mengenai tentang letak kolam yang strategis untuk budidaya ikan lele supaya aman ya. Oke, mungkin itu saja yang ingin saya sampaikan untuk teman-teman. Jika ada suatu kekurangan dalam video ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Video ini saya akhiri dengan kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tani ikan Nusantara, salam jos ya. Dan saya mengucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video saya dari awal sampai akhir ya. Oke, sukses selalu untuk teman-teman ya. Jangan putus asa dan terus mencoba sampai bisa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.